Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang mengenai analisis PT Bata. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan, next. Yang pertama ada Lik Azhara Putri dengan NIM akhir 030, dan yang kedua ada saya sendiri Krisna Aryan Wijaya dengan NIM akhir 041. Lalu yang ketiga ada Irma Nasira dengan NIM akhir 001. Dan yang keempat ada Alvina Nada dengan NIM akhir 247. Next. Nah, yang pertama ada latar belakang. PT Bata Indonesia adalah bagian dari Bata Shoe Organization, sebuah perusahaan global yang terkenal dalam industri alas kaki. Didirikan pada tahun 1894 oleh keluarga Bata di Zlín, Ceko, Bata telah berkembang menjadi salah satu produsen sepatu di dunia. Di Indonesia, PT Bata Indonesia resmi berdiri pada tahun 1931. Dan sejak itu perusahaan yang memiliki sejarah panjang, PT Bata Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan. Pada awal berdirinya, perusahaan ini fokus pada produksi sepatu bahan dasar kulit tanpa. Produk-produk ini awalnya diproduksi dengan eksplorasi pasar internasional. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di Indonesia, PT Bata Indonesia telah membangun reputasi sebagai merek sepatu dari dedikasi perusahaan untuk menyediakan produk berkualitas tinggi, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Sebagai bagian dari Bata Shoe Organization, PT Bata Indonesia telah berupaya untuk menjadi pemimpin pasar dalam industri alas kaki di Indonesia dan di dunia. Next adalah tujuan dan metodologi. Nah, yang pertama tujuannya yaitu mengetahui bisnis apa yang dijalankan PT Bata serta hasil kinerja perusahaan PT Bata. Selain itu, untuk menganalisis lingkungan bisnis dari PT Bata serta menganalisis tantangan dan masalah sehingga nantinya dapat diberikan solusi serta rekomendasi untuk PT Bata. Nah, selanjutnya adalah metodologi di mana pengumpulan data dari berbagai sumber. Sumber yang digunakan seperti jurnal ilmiah, situs web PT Bata, artikel laporan tahunan perusahaan, artikel berita, dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Setelah mendapatkan informasi dari sumber-sumber di atas, lakukan analisis agar dapat memberikan hasil yang kredibel dan terpercaya. Selanjutnya adalah sejarah singkat. Nah, perusahaan sepatu Bata didirikan pada tanggal 24 Agustus 1894 ketika Antoni Bata mendaftarkannya di kota Zlín, Ceko. Ia dan Thomas Bata memulai usahanya dengan modal sebesar $350. Karena bisnis tak langsung berjalan mulus, Thomas Bata belajar permesinan dan manajemen sepatu di New England, Amerika Serikat selama 6 bulan. Ketika Perang Dunia I pecah di Eropa, Bata mendapatkan orderan sepatu tentara Austro-Hungaria. Total, mereka memproduksi sebanyak 50.000 buah sepatu sepanjang perang tersebut. Setelah Perang Dunia Pertama, usaha Bata berkembang di beberapa negara seperti Prancis, Swiss, Inggris, Belanda, dan Kanada. Di Ceko, Bata memiliki Bata Village atau desa tempat pabrik bata dan tenaga kerjanya. Thomas Bata meninggal dunia karena kecelakaan pesawat pada tanggal 12 Juli 1932. Selanjutnya ada visi dan misi. Pertama yaitu visi dari PT Sepatu Bata adalah menguatkan posisi sebagai pemimpin bisnis bidang alas kaki di Indonesia dan dalam jangka panjang maupun pendek meningkatkan nilai pemegang saham. Selanjutnya misinya yaitu berhasil menjadi organisasi bisnis alas kaki di dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan paham kondisi. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada President Director, di bawahnya ada Export dan SIC Director, selanjutnya ada Export Manager. Selanjutnya ada Chief Designer, lalu Brand Trading Manager, selanjutnya Real Estate Manager, di bawahnya ada Sales Manager, dan Sales Operation Manager. Selanjutnya ada District Sales Manager, Advertising Manager, selanjutnya Renovation Manager, lalu Human Research Department, Accountant Manager, Tax Manager, Management Information System Manager, Internal Audit Manager, Corporate Secretary, selanjutnya Production Manager,
lalu open to buy manager, dan terakhir merchandising manager. Next, lanjutkan teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai analisis PSTEL. Jadi analisis PSTEL ini untuk PT Bata tersebut bertujuan untuk memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan di dunia. Yang pertama yaitu mengenai politik atau politikal. Nah, di dalam politik ini ada terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kebijakan pemerintah terkait perdagangan, perpajakan, dan subsidi dapat mempengaruhi biaya operasional dan harga jual produk PT tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengenai stabilitas politik. Stabilitas politik ini sangat penting untuk operasi bisnis yang lancar. Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan distribusi dan rantai pasoknya. Lalu yang ketiga yaitu ada peraturan perdagangan internasional. Nah, di dalam perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN, terdapat AFTA atau Free Trade Area dapat mempengaruhi tarif dan bea cukai yang berdampak pada biaya impor dan ekspor. Lalu selanjutnya ada ekonomik atau ekonomi terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini sangat mempengaruhi daya beli konsumen sehingga berdampak positif bagi penjualan sepatu bata tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli konsumen serta meningkatkan daya produksi dan harga jualnya. Lalu yang ketiga ada kurs valuta asing, yaitu fluktuasi nilai tukar tambah rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar, dapat mempengaruhi biaya impor bahan baku dan biaya produk ekspor. Yang keempat yaitu pengangguran dan upah. Tingkat pengangguran dan kebijakan upah minimum dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja dan daya beli konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai sosial terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tren konsumen. Tren konsumen ini perubahan mode tren dan gaya hidup masyarakat sangat mempengaruhi perminatan terhadap jenis model sepatu yang diproduksinya. Lalu yang kedua ada demografi, yaitu pertumbuhan populasi di kalangan usia muda memberikan pasar luas bagi produk tersebut. Dan yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini terhadap produk tersebut yang etis dan ramah lingkungan dapat mendorong PT Bata tersebut lebih memperhatikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu ada teknologikal atau teknologi, yaitu di dalam teknologi ini terdapat uh, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk ini yaitu kemajuan teknologi dalam bahan dan desain sepatu yang meningkatkan kualitas dan daya tarik terhadap produk tersebut. Lalu yang kedua ada e-commerce, e-commerce atau digitalisasi. Perkembangan platform e-commerce memungkinkan PT tersebut memperluas jangkauan pasar dan melibatkan penjualan melalui saluran online. Yang ketiga yaitu ada otomasi produk, yaitu penggunaan teknologi otomasi yang dilakukan proses meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Lalu yang selanjutnya ada environmental atau lingkungan, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim dan cuaca sangat ekstrim dapat mengganggu rantai pasok dan distribusi produk tersebut. Lalu yang kedua ada regulasi lingkungan. Regulasi lingkungan seperti pengelolaan limbah dan penggunaan bahan ramah lingkungan dapat mempengaruhi biaya produksi.
Lalu selanjutnya ada kesadaran lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan konsumen, PT Bata untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada legal atau hukum, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada peraturan perdagangan, hukum perdagangan dan peraturan bea cukai mempengaruhi biaya impor dan ekspor, terutama di bahan baku maupun produk jadi. Selanjutnya ada hak kekayaan intelektual, yaitu tentang perlindungan terhadap desain dan merek dagang untuk memenuhi dan mencegah pemalsuan dan menjaga keunikan produk PT Bata tersebut. Dan yang terakhir ada hukum ketenagakerjaan. Kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan terkait upah, kondisi kerja, dan hak-hak pekerja untuk menghindari masalah hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada SWOT. Yang pertama ada strengths. Strengths itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kehadiran global, yang kedua ada penetrasi pasar, yang ketiga ada jaringan distribusi yang kuat, yang keempat penentuan posisi yang baik, dan yang terakhir ada keunggulan biaya. Yang kedua ada weakness. Weakness ini terbagi menjadi tiga, yaitu pangsa pasar yang terbatas karena persaingan, yang kedua ada penjualan turun, dan yang ketiga citra kualitas yang rendah. Selanjutnya ada opportunities, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada alas kaki pernyataan fashion, yang kedua ada pasar pedesaan yang berkembang, dan yang ketiga meningkatkan permintaan dalam kategori alas kaki premium. Dan selanjutnya yaitu ada trades yang terbagi menjadi dua, yaitu persaingan yang ketat dan duplikasi di pasar. Next. Nah, materi selanjutnya ini yaitu ada analisis strategi. Analisis strategi ini terbagi menjadi 5 bagian. Nah, di dalam 5 bagian ini, yang pertama ada trade of new entrants, yang kedua ada bargaining power of supplier, yang ketiga ada bargaining power of buyers, yang keempat ada trade of substitutes, dan yang terakhir ada industri rivalry. Di dalam yang masuk kembali lagi ke materi yang pertama, yaitu trade of new entrants, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hambatan masuk, yang kedua skala ekonomi, yang ketiga merek dan loyalitas, dan yang terakhir ada akses ke saluran distribusi. Lalu untuk materi yang kedua ini yaitu bargaining power of supplier, yaitu jumlah pemasok yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada jumlah pemasok, yang kedua ketersediaan bahan baku alternatif, dan yang terakhir ada hubungan jangka panjang. Untuk materi yang ketiga yaitu ada bargaining power of buyers yang terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada jumlah pembeli, yang kedua diferensiasi produk, dan yang terakhir ada sensitivitas harga. Untuk materi yang keempat yaitu trade of substitutes, yaitu terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada produk pengganti, yang kedua inovasi produk, dan yang ketiga ada kesetiaan merek. Lalu untuk pembagian yang kelima yaitu ada industri rivalry. Di dalam industri rivalry ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama jumlah dan kekuatan pesaing, yang kedua tingkat pertumbuhan industri, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada strategi bisnis. Nah, di dalam strategi bisnis ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada strategi pemasaran, strategi produksi, dan inovasi R&D. Nah, di strategi pemasaran ini yaitu strategi yang diterapkan oleh PT Bata mencakup beberapa elemen kunci seperti segmentasi pasar, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Berikut rincian beberapa elemen tersebut. Yang pertama ada strategi pasar,
yang kedua ada strategi penetapan harga, yang ketiga ada promosi, dan yang terakhir ada distribusi. Untuk strategi yang kedua yaitu ada strategi produksi. Nah, di dalam strategi produksi ini yaitu mencakup beberapa elemen juga. Yang pertama ada strategi produksi sendiri, yang kedua ada rantai pasokan, yang ketiga ada manajemen kualitas, dan yang terakhir ada inovasi dalam produksi. Nah, untuk pembagian yang ketiga dalam strategi bisnis ini yaitu inovasi R&D, terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pengembangan produk baru, yang kedua peningkatan kualitas dan kinerja produk, yang ketiga ada teknologi produksi dan proses manufaktur, yang keempat ada keberlanjutan dan ramah lingkungan, yang kelima ada kolaborasi dan kemitraan, dan yang terakhir ada adaptasi dan respon terhadap umpan balik. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kinerja perusahaan, kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan analisis laporan keuangan perusahaan termasuk pendapatan, keuntungan, dan pertumbuhan finansial. Berikut jumlah produksi dalam ribuan pasang sepatu atau sendal. Jumlah jumlah produksi pada tahun 2023 yaitu mencapai 1.153, pada tahun 2022 1.801, pada tahun 2021 1.578. Laba rugi komprehensif dalam jutaan rupiah. Penjualan neto pada tahun 2023 berjumlah Rp609.612. Pada tahun 2022 Rp643.454. Pada tahun 2021 mencapai Rp438.485. Harga pokok penjualan pada tahun 2023 yaitu Rp380.559. Pada tahun 2022 Rp383.431. Pada tahun 2021 Rp242.720. Laba rugi pada tahun 2023 mencapai Rp229.052. Pada tahun 2022 Rp260.023. Pada tahun 2021 Rp195.765. Laba rugi usaha pada tahun 2023 mencapai Rp148.283. Pada tahun 2022 Rp60.639. Pada tahun 2021 mencapai Rp58.211. Laba atau rugi tahun berjalan pada tahun 2023 mencapai Rp190.560. Pada tahun 2022 Rp106.123. Pada tahun 2021 Rp51.234. Laba rugi komprehensif pada tahun 2023 mencapai Rp188.418. Pada tahun 2022 mencapai Rp107.158. Pada tahun 2021 Rp51.044. Laba rugi per saham dasar dalam rupiah pada tahun 2023 mencapai
8,37%, pada 2022 81,47%, pada tahun 2021 mencapai 39,39%. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya yaitu kinerja non-keuangan. Yang pertama ada pengembangan produk. Ini mencakup inovasi dalam desain sepatu, peningkatan kualitas, dan pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya tahan dan kenyamanan. Yang kedua ada inovasi. PT Bata mungkin berfokus pada penemuan bahan baru, teknologi produksi yang lebih efisien, atau bahkan cara baru untuk mendistribusikan produk mereka ke pasar. Ketiga ada keberlanjutan lingkungan. Perusahaan ini mungkin memiliki program untuk mengurangi dampak lingkungan mereka, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, atau partisipasi dalam inisiatif hijau. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. PT Bata dapat melakukan survei dan penelitian untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka, serta meningkatkan layanan pelanggan mereka untuk memastikan pengalaman yang memuaskan. Serta yang terakhir ada reputasi merek. Ini mencakup citra merek, persepsi pelanggan terhadap kualitas dan nilai produk, serta upaya branding dan pemasaran untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi merek di pasar. Next. Selanjutnya ada tantangan dan masalah. Yang pertama ada tantangan internal. Identifikasi tantangan internal yang dihadapi oleh perusahaan seperti masalah manajemen atau efisiensi operasional. Tantangan internal dalam perusahaan PT Bata mungkin bervariasi tergantung pada sektor industri, ukuran perusahaan, dan dinamika internalnya. Selanjutnya ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal seperti perusahaan regulasi, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi global. Tantangan eksternal seperti perubahan regulasi, persaingan pasar, dan kondisi ekonomi global merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan. Untuk PT Bata, perusahaan sepatu yang sudah lama beroperasi, tantangan-tantangan ini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Alvinda. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi. Jadi untuk solusi dan rekomendasi ini ada solusi jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Pertama-tama, solusi jangka pendeknya dulu, itu ada optimalisasi manajemen persediaan. Hal ini bisa diterapkan menggunakan teknologi berbasis AI untuk memprediksi permintaan dan pengelolaan stok agar produk yang tersedia di tempat itu agar memastikan dengan mudah bahwa produk itu ada di tempat dan waktunya juga cepat. Yang kedua yaitu ada promosi dan diskon. Ini dengan mendorong meningkatkan penjualan jangka pendek dan mengandalkan promosi dan diskon terutama untuk produk lama melalui media sosial dan juga kolaborasi dengan platform. Yang ketiga, peningkatan digitalisasi ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan memperbarui situs web dan memperluas kerjasama dengan platform e-commerce lokal dan juga internasional. Yang keempat yaitu peningkatan pelayanan. Tingkatan pelayanan ini dilakukan dengan meningkatkan interaksi pelanggan di toko offline dan online dengan melatih para staf dan juga menyediakan fitur chat langsung atau bisa juga buat AI untuk merespon dengan cepat dan sigap.
Kemudian ada pengelolaan biaya yang lebih efisien. Ini bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi biaya operasional melalui audit menyeluruh untuk meningkatkan margin keuntungan tanpa perlu menaikkan harga produknya. Kemudian untuk jangka panjang, yang pertama ini ada diversifikasi produk dan inovasi. Jadi kita bisa membuat produk yang memadukan antara fungsi dengan estetikanya dan dapat menggunakan bahan yang ramah lingkungan untuk menarik minat pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu ada perluasan geografis dan demografis atau ekspansi pasar. Ini bisa dengan menjelajahi atau memasuki pasar baru di luar kota-kota besar dan berfokus pada segmen demografi yang belum pernah dijangkau. Kemudian yang ketiga ada penguatan posisi merek atau peningkatan citra merek. Jadi memperkuat kesadaran dan perspektif positif terhadap merek melalui kampanye-kampanye yang dilakukan secara konsisten dan efektif. Selanjutnya ada adopsi teknologi dan digitalisasi. Dengan mengadopsi teknologi canggih seperti IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga analisis data untuk mendukung keputusan bisnis yang lebih tepat. Selanjutnya ada pengembangan kemitraan strategis ini bisa dilakukan dengan mencari lawan atau partner untuk berkolaborasi dengan startup dan menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok dan juga distributor untuk pengembangan produk inovatif dan keunggulan yang kompetitif. Oke, selanjutnya. Next. Oke, untuk kesimpulan dari analisis PT Bata ini, jadi PT Sepatu Bata Tbk adalah perusahaan dengan sejarah panjang dan posisi yang kuat di pasar alas kaki Indonesia. Keunggulan utama perusahaan itu meliputi jaringan distribusi yang luas dan pengalaman mendalam dalam industri sepatu. Analisis Pestel menunjukkan bahwa PT Bata dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, tren sosial, dan kemajuan teknologi. Dalam analisis SWOT, kekuatan PT Bata itu meliputi reputasi merek yang baik, jaringan distribusi yang kuat, dan kapasitas produksi yang besar. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dan persepsi kualitas yang lebih rendah dibandingkan merek premium. Peluang bagi PT Bata mencakup pemanfaatan tren alas kaki sebagai elemen fashion dan pertumbuhan pasar di daerah pedesaan. Sebaliknya, ancaman yang perlu diwaspadai oleh PT Bata yaitu produk substitusi atau penggantinya dan persaingan yang meningkat. Kemudian, analisis industri menggunakan model Porter's Five Force menunjukkan bahwa meskipun persaingan ketat dan konsumen sensitif terhadap harga, PT Bata diuntungkan oleh hambatan masuk yang tinggi dan daya tawar pemasok yang rendah. Demikian analisis PT Bata. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, mungkin itu tadi materi analisis dari kelompok kami. Bila ada kritik dan saran, mohon disampaikan melalui kolom komentar link YouTube kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.